Sistem gerak pada manusia itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, gerak pasif, yaitu tulang. Yang kedua adalah gerak aktif, yaitu otot. Sistem gerak pada manusia. Manusia memiliki kemampuan untuk bergerak dan melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, menari, dan lain-lain. Sistem gerak terdiri atas satu, tulang. Dua, sendi. Tiga, otot. Struktur dan fungsi rangka. A. Fungsi rangka. Fungsi rangka adalah 1. Memberi bentuk. Contohnya, tulang tengkorak memberi bentuk pada wajah. 2. Sebagai penopang tubuh. Contohnya adalah tulang punggung. 3. Melindungi organ dalam. Contohnya adalah tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru. 4. Melindungi otak. Contohnya tulang tengkorak. 5. Tempat melekatnya otot. 6. Tempat pembuatan sel darah, terutama sel darah merah. 2. Rangka manusia. Rangka manusia terdiri atas 1. Tengkorak. 2. Tulang badan. 3.
Dan yang ketiga, tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak terdiri atas tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Struktur dan fungsi sendi. Fungsi sendi adalah sebagai penghubung antar tulang agar tulang dapat bergerak. Hubungan antar tulang yang satu dengan yang lain disebut persendian. Macam-macam persendian. Berdasarkan sifat gerak dan berdasarkan bentuknya. Satu, berdasarkan sifat gerak. Berdasarkan sifat geraknya, sendi dibedakan menjadi A. Sendi mati atau sinartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Contohnya, persendian pada tulang tengkorak. B. Sendi gerak atau diartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang secara bebas. C. Sendi kaku atau amfiartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara terbatas. Contohnya, tulang pergelangan tangan. Dua, berdasarkan bentuknya. Persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan dibagi menjadi 5, yaitu A. Sendi peluru. Sendi peluru memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya, sendi antar lengan atas dan bahu. B. Sendi engsel. Memungkinkan gerakan satu bidang seperti pada engsel pintu atau jendela. Contohnya adalah sendi pada siku dan lutut. C. Sendi putar. Sendi putar memungkinkan gerakan memutar. Contohnya, sendi pada tulang leher. D. Sendi pelana. Sendi pelana memungkinkan gerakan memutar dan melengkung. Contohnya, pergelangan tangan. E. Sendi geser.
Sendi geser memungkinkan pergeseran antar tulang. Contohnya adalah persendian pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pada ruas-ruas tulang belakang. Berdasarkan habitatnya, ada gerak hewan dalam air, ada gerak hewan di udara, ada gerak hewan di darat. Dan ternyata mereka memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda satu sama lain. Ya, jadi yang pertama kita bahas mengenai gerak hewan dalam air. Ciri-ciri hewan air yang bisa memudahkan dia untuk bergerak dalam air itu yang pertama adalah bentuk tubuhnya aerodinamis. Kemudian, yang namanya hewan dalam air sebagian besar mereka memiliki ekor dan sirip yang lebar. Fungsinya untuk apa? Untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Kemudian ikan-ikan itu juga memiliki sirip tambahan. Fungsinya untuk mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat, dia memiliki gelembung renang. Di mana gelembung renang itu bisa mengeluarkan gas yang digunakan untuk mengatur gerakan vertikal atau naik turun. Dan yang kelima, dia memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel. Fungsinya untuk mendorong ekor ikan di dalam air. Nah, sekarang gimana dengan sistem gerak hewan yang ada di udara? Nah, hewan itu bisa terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Tubuhnya memiliki gaya angkat ke atas yang besar. Kenapa kok dia butuh gaya angkat yang besar? Karena digunakan untuk mengimbangi gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu kan selalu menuju ke pusat bumi, ke arah bawah. Oleh karena itu, buat mengimbangi gaya gravitasi itu tadi, maka dia butuh gaya ke atas yang besar. Nah, gimana caranya? Ternyata prinsip cara kerjanya burung untuk terbang itu, dia juga diterapkan pada pesawat terbang bersayap yang bentuknya airfoil seperti ini. Ini seperti apa? Kerangkanya pesawat terbang itu seperti burung. Nah, sayapnya itu memiliki susunan kerangka yang ringan, tulang dadanya kuat, ototnya juga kuat. Bentuk sayap airfoil, karena bentuknya seperti ini, maka udara yang ada di atas itu lebih besar. Yang alirannya itu lebih besar daripada udara yang mengalir di bagian bawah. Sehingga ketika sayapnya dikepakkan, udaranya itu dari atas mereka bakal mengalir ke bawah dan menghasilkan gaya yang berlawanan arah. Udaranya dari atas ini ke bawah, kemudian dia mendorong ke atas. Karena ada dorongan dari udara di bagian bawah tadi, sehingga si burungnya bisa terbang ke atas. Nah, sekarang gimana kalau misalnya sistem gerak hewan di darat? Hewan darat itu memiliki otot dan tulang yang kuat. Fungsinya untuk apa? Untuk mengatasi inersia. Inersia itu kelembaban, kemalasan, dan menyimpan energi sehingga bisa melakukan berbagai aktivitas. Kecepatan gerak hewan di udara itu berbeda, tergantung struktur tulang dan otot yang dimiliki. Misalnya, gajah. Gajah itu mereka punya tubuh yang besar. Otomatis inersianya itu juga besar. Nah, karena bentuk tubuhnya yang besar, maka gajah itu bergeraknya lamban. Kan berat. Beda sama kijang. Kijang itu dia punya kaki yang ramping, kecil banget kan ya kakinya. Nah, kemudian dia itu bisa banyak berlari dan melompat. Kenapa? Dia itu sukanya melompat karena gaya gesek udara itu jauh lebih kecil dari gaya gesek permukaan tanah. Karena gaya gesekannya kecil, berarti kan gerakannya lebih bebas. Oleh karena itu si kijang bisa lompat-lompat, bisa bergerak jauh lebih cepat. Bayangkan kalau misalnya si gajah ini dia ingin mengurangi gaya gesekan, berarti dia melompat. Nah, tapi kakinya dia nggak kuat untuk menopang massa tubuhnya, inersianya yang besar. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Kalau misalnya kita terlalu berat, tubuh kita terlalu berat, massanya terlalu besar, itu juga bakalan susah bergerak karena inersianya kita besar. Nah, kalau misalnya kita kecil, kayak makanya atlet-atlet lari itu, atlet-atlet maraton, sebagian besar kan mereka punya tubuh yang kecil, yang ramping, body curls. Nah, kenapa? Karena itu bisa membuat dia itu bergeraknya lebih bebas.
sama seperti gerak manusia di darat.